selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Kusuma Surabaya yang terhormat Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Fakultas Hukum Widya Kusuma Surabaya. Bergabung pada PKPA angkatan 21 tahun 2025. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Taala karena peserta jumlahnya mencapai 52 peserta. Ya, yang mana kebanyakan untuk angkatan ini dari Jawa Timur saja, dan dari pulau hanya beberapa saja. Jadi untuk angkatan ini banyak dari Jawa Timur. Yang bisa saya sampaikan berikutnya adalah mungkin terkait dengan tata tertib yang mungkin nanti bisa ditaati oleh peserta. Terkait dengan kehadiran paling tidak itu minimal harus 80% kehadiran. Jadi disarankan dan dianjurkan, diwajibkan untuk bisa menghadiri sekurang-kurangnya 80% dari seluruh sesi kurikulum. Ya. Yang itu yang paling penting. Yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan selama kegiatan pendidikan, tentunya setiap peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama pelatihan berlangsung, menjaga ketertiban, kesopanan dan juga kesusilaan, tidak boleh merokok di dalam ruangan, lalu kemudian juga mudiknya tidak perlu, berbicara pada saat kursus atau pada saat pelatihan tentunya nanti saja kalau ngobrol di luar kelas. Hadir maksimal 15 menit sebelum kursus dimulai, dan bila terlambat lebih dari 30 menit maka
Kemudian peserta juga wajib mengikuti seluruh materi pelatihan sampai dengan selesai, harus menandatangani hadir pada setiap sesi. Jadi tolong diperhatikan betul-betul untuk setiap selesai sesi bisa koordinasi dengan panitia untuk presensinya, jangan sampai itu terlewatkan. Lalu kemudian tentunya berkaitan dengan pakaian, untuk peserta itu pakaiannya adalah kemeja dan berdasi, dari bahan kain yang tentunya bukan jeans dan bersepatu ya, dilarang pakai sandal atau sepatu sandal. Lalu untuk wanita juga kostumnya adalah blus atau kemeja bukan kaos, memakai rok atau celana panjang bukan jeans dan bersepatu. Lalu berikutnya adalah peserta dilarang mengaktifkan handphone selama pelatihan berlangsung. Lalu peserta yang akan meninggalkan ruang kelas pada saat pelatihan berlangsung harus seizin pengajar dan panitia pelaksana. Yang penting berikutnya adalah dijaga barang-barang milik pribadinya jika meninggalkan ruangan supaya aman. Berikutnya yang bisa saya sampaikan barangkali terkait dengan jadwal. Jadwal itu insya Allah selesai pada tanggal 22 Februari 2025. Jadi yang di-share oleh panitia di grup itu sementara hanya sampai 4 kali pertemuan, yang mana di minggu depan tanggal 25 sampai tanggal 26 itu kami liburkan karena ada pelaksanaan baksos di Fakultas Hukum, sehingga baru dilaksanakan kembali. Kenapa di jadwal itu teman-teman peserta membacanya baru ada lagi tanggal 1 Februari ya. Karena tanggal 25 sampai tanggal 26 itu juga ada baksos Fakultas Hukum yang dilaksanakan di Bintan, insya Allah. Jadi panitia semua ke sana. Sehingga mohon maaf pada hari itu pelaksanaan diliburkan. Mungkin sekian dari saya, laporan dari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas laporannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Emirsasi SHM kepada Ibu Dekan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Alianto SHMK, Ketua DPD Pradi Surabaya. Yang saya hormati Bu Roden DC, Dr. Roden DC, Ketua Panitia IKP Angkatan 21 Fakultas Hukum WKS bersama dengan DPD Pradi Surabaya dan DPS Pusat. Yang sangat saya banggakan tentunya peserta PKPA Angkatan 21 hari ini yang hadir dengan peserta tadi disampaikan ketua lebih dari 50. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua alhamdulillah diberi kondisi sehat, bisa beraktivitas, bisa berkegiatan, bisa merajut untuk masa depan setelah lulus S1, diawali dengan ikut PKPA, insya Allah nantinya tentunya ingin menjadi advokat yang profesional. Dan saya sebagai dekan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Mencapai ilmu, ya kan? Jadi kalau nantinya di materi ada kekurangan, bisa ke Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum itu ada kelas pagi dan kelas malam. Silakan saudara hadir di sini. Ya, kami terbuka ikut kuliah reguler ataupun saudara di pilihannya. Demikian juga di Pradi saya yakin juga terbuka untuk membantu saudara untuk kesuksesan saudara. Karena apa?
Saya yakin kalau saudara berhasil itu tidak hanya pendidikan yang hanya sekitar 1,5 bulan, tapi perlu diasah lagi, ya kan, keilmuan saudara. Dan perlu saudara ketahui bahwa di Fakultas Hukum IKS itu ada program sarjana dan magister hukum. Ya. Jadi mungkin kalau sudah ada kesempatan, kami berharap saudara juga bisa gabung di program S2. Lebih bagus lagi, lebih kelihatan nilainya bertambah kalau sudah punya ijazah magister. Itu ya Pak Arya. Ya, itu harapan kami, dan banyak program yang ada di Fakultas Hukum BKS ini. Itu harapan kami. Dan sekali lagi kami terima kasih kepercayaan saudara masuk di program yang ada di Fakultas Hukum ini, dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Hukum UMKS. Dan kami juga terima kasih karena apa, dengan dorongan DPC Pradi Surabaya, PKPA, UMKS, Fakultas Hukum UMKS itu bisa berjalan secara lancar dengan peserta yang memenuhi syarat untuk terus buka program PKPA ini. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat bergabung, selamat mengikuti pendidikan, semoga sukses, tidak hanya di pendidikan tapi besok secara profesional sebagai advokat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dekan atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua DPC Pradi Surabaya, yaitu Bapak Haryanto SHM. Kepada Bapak Haryanto, waktu dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Umi. Yang saya hormati Pak Dr. BC sebagai Ketua Panitia, baik panitia ataupun UMKS. Saya hormati para panitia, baik dari Pradi ataupun dari serta yang kami banggakan semua, para rekan-rekan saya, para peserta angkatan ke-21 kerjasama antara IPN Pradi dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pertama-tama tentulah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat Allah semua dapat hadir di sini, baik melalui Zoom ataupun yang fisik di sini. Ini merupakan suatu anugerah kenikmatan tersendiri yang diberikan kepada kita semua. Mohon izin juga kan saya agak sedikit mungkin menyimpang sedikit. Yang di luar sekarang ini banyak ramai. Apakah advokat itu sebagai penegak hukum? Padahal itu dulu tidak ada perdebatan itu. Sekarang barusan aja ya dalam minggu ini di media sosial banyak ada pertanyaan begitu. Kenapa begitu? Karena ini gaungnya dari Rakernas IPN Pradi Bali yang mana pidato pembukaan oleh Prof. Yusril sebagai Menko Hukum, Menko HAM dan Pemasyarakatan, itu mengatakan bahwa konsekuensi logis daripada putusan Mahkamah Konstitusi beberapa kali, mulai nomor 1466 2016, 66, 2010, 35, 2018 yang menyatakan semua bahwa satu-satunya organisasi profesi advokat adalah Pradi. Pradi dalam putusan Mahkamah Konstitusi mulai 2006 disebut adalah organ negara yang menyelenggarakan fungsi negara. Jadi amanat undang-undang memang undang-undang advokat tidak menjelaskan
nama dari organisasi profesi yang dibentuk undang-undang APOK, karena masih dalam persiapan pendirian. Di dalam amanat undang-undang disebutkan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah disahkan undang-undang advokat, maka harus berdiri, harus dibentuk wadah tunggal organisasi advokat. Siapa yang itu? Itu adalah peradi. Itulah bersaut-sautan di media sosial yang bukan dari peradi. Semua mereka. Sebetulnya ini kan, memang undang-undangnya begitu, putusan MK itu. Siapa yang berhak menafsirkan undang-undang? Perdebatannya kan harusnya begitu kalau untuk kok ini masalah MK masih diperdebatkan. Memang putusan masalah ambang batas, putus masalah politik, masalah umur itu langsung direspon masyarakat harus dilaksanakan. Tapi putusannya peradi, masalah single bar pada tunggal organisasi profesi di luar yang banyak orang-orang peradi yang menyuarakan. Maka sejak ini kami kenalkan ini kepada rekan-rekanku para peserta PKKMB. Supaya apa? Minimal ada gambaran untuk memahami. Kenapa? Undang-undang jelas, putusan MK sudah jelas. Undang-undang dasarnya sudah jelas. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 24 disebutkan kekuasaan kehakiman akan diatur oleh undang-undang tersendiri. 24 ayat 3, 24C. Itu di situ disebutkan. Kalau sudah disebutkan harus diatur dalam undang-undang, advokat juga diatur, sudah diatur dalam undang-undang. Siapa yang meneguhkan advokat penegak hukum? Undang-undang advokat. Dalam pasal 5 disebutkan advokat sebagai penegak hukum. Kemarin diperdebatkan lagi yang 2 minggu ini. Apakah advokat itu penegak hukum? Udah jelas undang-undangnya, udah jelas putusan Mahkamah Konstitusinya. Yang masih itu, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, diatur tersendiri oleh undang-undang dasar. Pasalnya pasal 28. Undang-undangnya undang-undang masyarakat keormasan. Undang-undang keormasan, bukan undang-undang penegak hukum yang advokat tunduk kepada undang-undang advokat. Di luar itu, misalnya saya, Bu Dekan, Mbak BC, sama teman panitia itu sarjana hukum, advokat, membentuk organisasi, boleh. Menambahkan profesi, boleh. Tapi tidak mempunyai kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang advokat. Apa itu kewenangannya? Ada 8 kewenangan undang-undang di sini. Ada 8 kewenangan yang diberikan undang-undang oleh undang-undang, oleh kita semua kepada pradi, terutama anggota ataupun sekarang advokat, gitu ya. Kalau dulu kan pradi saja, mulai 2015 maka yang lain-lain. Itulah sekilas perlu saya jelaskan, jadi tidak perlu ragu lagi. Kalau yang lain gimana Pak? Tadi kita katakan bebas boleh, tapi tidak punya peran. Peran apa? Boleh apa? PKPA harus diselenggarakan oleh peran. Kewenangan undang-undang yang diberikan. Kedua, diuji. Siapa yang uji? Berarti ada ujian setelah PKPA ini, rekan-rekan saya ini setelah memenuhi syarat dapat sertifikat kehadiran 80%, tadi Mbak BC terangkan begitu, langsung bisa nanti ada ujian pradi, ikut. Setelah ikut ujian dinyatakan lulus, dilantik oleh dilantik itulah disumpah dulu di hadapan sidang terbuka untuk umum. Siapa yang menyumpah? Hakim di wilayah pengadilan tinggi yang ada di Indonesia. Bukan pengadilan yang lainnya, pengadilan tinggi negeri. Nanti pengadilan tinggi tun ya Pak bisa,
juga nggak bisa, apa namanya, niaga juga nggak bisa, agama juga. Kemarin ada yang di agama di Sumatera ya, macam-macam karena nggak paham betul. Maka saya titip kepada rekan-rekan saya ini sekilas saja, nanti pendalaman tentunya akan diberikan tersendiri kalau menyangkut peran fungsi organisasi. Nah, harapan saya jangan bingung, jangan ragu, di luar banyak masalah itu memang penegakan hukum bisa lagi bermasalah. Untuk itu di dalam apa namanya pemerintahan kali ini akan fokus juga untuk menyatukan semua organisasi profesi. Walaupun mereka tidak punya kewenangan, tapi di lapangan bisa beracara. Ini kan repot juga kan penegakan hukum ini. Tapi kalau yang salah nanti pengacaranya jelek, pradi yang kena. Karena dikatakan itu dari avokat ya, avokat ngomongnya pradi. Padahal di situ macam-macam. Ada jajan pasar, ada mobil, ada apa namanya rumah, macam-macam di situ organisasi profesinya. Nah, tapi ingat bahwa yang diakui, yang sah menurut hukum, menurut undang-undang advokat, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi adalah benar. Itulah itu, yang lain-lain biar aja menjadi wajar. Yang lain-lain itu sah, tetap sah, tapi hanya sebagai organisasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang bersama. Itu pesan saya. Nanti kalau pendalaman nanti saya jelaskan 8 pendiri dan sebagainya, bukan kewenangan saya, nanti di peran fungsi biasanya komunikasi. Kalau tidak dikasih nanti kami bisa memberikan uraian sendiri apa namanya untuk menambah wawasan keilmuan daripada bekal untuk siapa sih saya nanti kalau sebagai advokat, ya. Ini bukan masalah bangga-banggaan, tapi ini masalah yang harus kita utarakan kebenarannya. Karena kita itu biasanya orang-orang tradisi yang mereka main di media sosial dan macam-macam. Jadi kan semuanya kayak mereka orang itu kayak sopan santun, umbi ada pengalaman nggak jelas. Karena ada pemberitahuan yang masif itu secara masif akan kelihatannya seolah-olah, apalagi ya itu seolah-olah benar. Bila saya kira pertama saya ucapkan selamat dan sukses untuk para rekan-rekan saya yang mengikuti PKP Angkatan Darat. Karena Anda sudah masuk di jalur yang benar. Sudah masuk di jalur yang benar dan sesuai dengan undang-undang yang kita tegakkan. Untuk itu perlu nanti kiranya pendirian pradi ini harus juga meningkatkan kualitas profesi. Jadi pradi punya tanggung jawab moral di sana. Kenapa pradi mengadakan PKPA tidak bisa mengadakan PKPA? Ini karena ada norma lagi yang diundang-undang pendidikan. Yang mendirikan pendidikan adalah perguruan tinggi. Kalau advokat, fakultas hukum. Siapa yang memenuhi fakultas hukum? Tidak semuanya bisa menyelenggarakan PKPA. Yang memenuhi syarat akreditasinya di situ minim B. Padahal kalau WK unggul itu ya. Udah A ya, sudah A. Insya Allah sudah lagi ya. Saya kira itu pilihan yang tepat dan benar, dibenarkan secara normal. Maka kami dulu mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum UMKS ini. Karena apa? Ini saya kira di antara saya kerjasama di seluruh Fakultas Hukum di Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Fakultas Hukum Surabaya ini 1 tahun bisa mendengarkan 3-4 kali Pak. Ini yang marah semua salah yang mengalahkan mereka. Ini patut kita katakan. Berarti apa? Kualitasnya tentunya dijamin. Dan kami yakin dan percaya betul kalau penyelenggaranya itu Fakultas Hukum UWK. Kenapa begitu? Ya sudah terbukti burekannya, kelulusannya kemarin mungkin 100% ya, 100%. Nah, karena apa? Yang nggak lulus, yang nggak ikut.
Insya Allah ini pengumuman nanti awal Februari ya, karena kemarin minggu yang lalu sudah kita koreksi, tinggal outsourcingnya nanti menyerahkan hasil koreksinya, nah tinggal kita umumkan. Itulah saya kira perlu saya sampaikan sedikit. Jarang saya nyampaikan masalah organisasi profesi di pembukaan lowongan. Rame di media sosial pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya punya kewajiban juga karena kita dipesankan oleh Pak Foto untuk menyampaikan semua kepada masyarakat, terutama di PKPA menyampaikan keputusan Rakernas Bali serta perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial untuk bisa dijelaskan dengan gamblang. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan, Mbak BC yang selama ini sudah membantu sekali lagi dan sangat giat. Kami mengapresiasi sekali karena kesuksesan dari Fakultas Hukum UWKS ini patut kita banggakan, dan semua kita saya mau di mana-mana Fakultas Hukum UWK ini Surabaya ini sangat luar biasa. Terbukti apa? Yang lain nggak bisa nyanyi kayak gambar di sini. Berarti kepercayaan masyarakat kepada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini luar biasa. Imbasnya ke kami Pradi mereka, kami juga mendapatkan kepercayaan semuanya. Dari dulu kami membangun itu juga ada kepercayaan dari fakultas-fakultas hukum. Mana Pradi kalau nggak punya dasar hukum yang jelas, mana fakultas hukum bisa mau kerjasama dengan Pradi? Nggak ada. Terbukti semuanya kerjasama dengan Pradi. Tapi memang suara itu kan sekarang mengalahkan segala-galanya di media sosial itu. Kalau yang nggak bersuara di media sosial seolah-olah nggak ada atau nggak benar kan, gitu kan? Nah, kewajiban nanti rekan-rekan yang muda ini untuk di media sosial. Karena apa? Memang di situ sekarang. Kalau enggak kita bermain di media sosial konvensional seperti saya, gitu ya, ya kalau yang kenal baik itu ya kenal, gitu ya. Tapi yang nggak bisa menjangkau secara nasional atau luar ya, bisa kalian. Karena ini kalau di media sosial kan nggak terikat ruang dan waktunya, nggak ada, waktunya bebas, ruangannya juga bebas, nggak ada sekat-sekat itu ruangan. Maka saya titip juga rekan-rekan saya yang ikut pendidikan, ya memang sudah waktunya kita memakai teknologi dengan bijak, ya, jangan asal-asalan mengunggah di medsos, nanti belum apa-apa sudah diunggah di medsos, semuanya menangani kasus belum jelas pun langsung medsosan. Nah ini kena kode etik. Nanti saya tidak akan jauh ke sana ya. Nanti ada yang kode etik yang jelaskan. Saya kira itu dari saya. Titip sekali lagi pada Bu Dekan dan Mbak PC supaya terus menjaga kualitas yang selama ini diterapkan. Dan kami merasa bangga dan berterima kasih banyak atas peran serta Fakultas Hukum UWKS ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas profesi. Karena salah satu tujuan organisasi profesi dalam Undang-Undang Advokat itu disebutkan salah satunya adalah peningkatan kualitas profesi advokat. Jadi Fakultas Hukum WK Surabaya ini nanti selain PKPA, harapan kami bisa nanti menyelenggarakan pendidikan khusus lainnya, baik untuk bidang-bidang tertentu, bidang-bidang khusus. Insya Allah kami siap juga untuk bisa kerjasama. Karena apa? Itulah kebutuhan kita di masa yang akan datang, perlu meningkatkan kualitas profesi. Saya kira sekian dari saya. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan saya, para peserta angkatan ke-21 kerjasama di BNRADI dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesilapan. Akhir kata sebelum ditutup ya, langsung buka. Mohon izin. Nah, sebelum saya akhiri ini sekaligus saya kami membuka PKPA angkatan ke-21 kerjasama antara BPN Pradi dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan, kritik dan saran selalu kami butuhkan untuk peningkatan daripada penyelenggaraan PKPA ini selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto atas sambutan dan juga pembukaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sebelum menutup acara pembukaan PKPA pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan bawa manfaat untuk kita semua, yang dipimpin oleh Bapak Supardi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir semua, yang berbahagia semua, marilah sebelum acara pendidikan dilaksanakan, marilah kita sejenak menundukkan hati kita seraya mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan harapan ridho acara kita diberi kelancaran. Izinkan doa saya secara Islam bagi saudara yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan sesuai kepercayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama mengikuti pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 21 tahun 2025 atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN dan DPC Pradi Surabaya. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pendidikan ini. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kefahaman yang luas, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami ya Allah kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami,
dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa kesalahan para guru-guru kami, serta dosa kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, rangkaian pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 21 FH UIKS telah selesai dan pendidikan khusus profesi advokat akan segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC pamit undur diri. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk berfoto terlebih dahulu dan peserta dimohon untuk maju ke depan. Warna tahu di belakang. Di depan boleh, mereka dalam bentuk kayaknya cewek-cewek di depan. Soalnya cowoknya tinggi-tinggi. Cowoknya tinggi-tinggi. Kalau nanti ya. Cewek di depan aja, jangan di depan. Oh. Cewek di depan. Tahun. Cewek belakang tuh. Nah, duduk boleh duduk. Kalau sebenarnya itu dimasukkan sana. Ini kelihatan. Maju agak kurang apa ya? Kelihatan di sini ya kayaknya. Kamu juga ya. Oke. Kalah kalau di nonton foto. Iya. Satu, dua, tiga. Kayak bebas. Sama dulu, sama tahan. Semangat. Satu, dua, tiga. Salam di BK. BK. Satu, dua, tiga. Bisa tak tolong videonya? Oh iya. Oh, ini pakai tuh lagi.
berarti jaya. Ini ya jaya. Kalau Fakultas Hukum Jaya Kusuma Surabaya. Luar biasa. Luar biasa gitu aja. Oke. Oh, pakai mic, pakai suara. Oke, 1, 2. Lagi jaya. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya luar biasa.